Carla. Puji Tuhan saudara-saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun yang baru ini, hari pertama saudara-saudara di tahun 2021. Puji Tuhan kalau kita masih boleh kembali bertemu melalui ibadah kita, walaupun hanya melalui media sosial, melalui Zoom, melalui live saudara-saudara. Tetapi saya percaya Allah menilik di tempat yang maha tinggi setiap waktu yang kita berikan, setiap kesempatan yang kita berikan untuk Tuhan. Karena kita tahu ketika kita memulaikan tahun ini bersama dengan Tuhan, kita akan melihat Dia akan menyertai setiap aspek hidup kita di sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan saudara-saudara, oleh sebab itu pada saat kesempatan ini saudara-saudara, biar kita beri waktu kita sebaik mungkin, biar fokus kita benar-benar untuk mau diberkati oleh firman Allah. Pada hari yang pertama, lembaran yang pertama, kita mulai isi dengan mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau mengagungkan Dia. Karena Dia yang menjadi sumber berkat buat kita semua yang ada. Puji Tuhan saudara-saudara, kita buka bersama-sama firman Allah kita pada saat ini yang terdapat di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Bunyinya sebagai berikut: sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Puji Tuhan saudara-saudara, sungguh luar biasa firman Allah buat saya dan saudara, buat kita semua pada saat ini mengawali tahun 2021 saudara-saudara. Firman Allah datang kepada kita semua pada saat ini. Di sini berkata, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan berjalan di depan umat-umat Tuhan, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa kehidupan kita jika ada di dalam tangan Tuhan, jika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, segala kekhawatiran dalam hidup kita ketika kita mau melangkah di tahun yang baru, menyambut tahun yang baru, yang kata dunia ini penuh dengan kerahasiaan saudara-saudara. Tetapi kata firman Allah bagi saya dan saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap orang benar yang mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara, firman Allah ini mengingatkan kita saudara-saudara. Dia berkata Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Ketika Allah berjalan di depan kita, sesulit apapun saudara-saudara jalan yang ada di hadapan kita, pergumulan apapun yang ada di depan kita, kebutuhan apapun yang ada di depan kita, kalau Tuhan berjalan di depan kita, mendahului kita, keberkatan, kesuksesan, kesembuhan, pertolongan Allah, mujizat Allah akan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di awal tahun ini biar kita percaya dan yakin bahwa Allah yang menjadi segala sumber hidup buat saya dan saudara. Perhatikan ayat ini saudara-saudara. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Jadi Tuhan berjalan di depan kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan. Dia sendiri yang menyertai. Saudara-saudara, firman ini berkat disampaikan pada waktu itu kepada orang-orang Israel. Janji Allah akan menyertai mereka, Allah akan berjalan di depan mereka dan menyertai mereka. Dan saudara tahu, kita semua adalah Israel rohani saat ini, yang kita nantinya akan melihat Allah berjalan di depan kita dan menyertai kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, mengawali tahun ini, lembaran baru saudara-saudara, serahkan hidup kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kita
membuka lembaran baru, memulaikan hidup kita, memulaikan bersama dengan Tuhan. Karena kita mau minta biar Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita, berjalan di depan hidup saudara dan saya. Dan janjinya bukan hanya berjalan, tetapi Dia menyertai kita. Karena kata firman Allah, Dia tidak akan pernah mau meninggalkan saya dan saudara sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Sekalipun saudara-saudara, sekalipun barangkali orang tua kita, ibu kita, bapak kita sudah mendahului kita, tetapi Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Dan di sini firman Allah yang menjadi pedoman, yang menjadi kekuatan bagi kita semua pada saat ini, saudara-saudara. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dan menyertaimu. Dan di sini Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan engkau. Jadi bagaimana saudara-saudara sehingga Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita? Tadi malam saudara-saudara saya menyampaikan firman Allah di New Year Eve. Saudara-saudara, caranya agar supaya Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, kita harus melekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Harus connect dengan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga nyata pertolongan Allah, nyata kasih Tuhan, nyata mujizat Allah, nyata berkat Allah dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, luar biasa janji Allah dalam hidup saya dan saudara pada saat ini, saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut dan jangan patah hati. Kadangkala dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini, saudara-saudara, membuat kita takut, membuat kita patah semangat. Tetapi firman Allah, ketika Allah berjalan di depan kita, ketika Allah menyertai kita, ketika Allah, saudara-saudara, tidak membiarkan kita, tetapi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, kita yakin itu akan tergenapi dalam hidup kita ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita connect dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan kita akan alami dimanapun saudara dan saya berada, dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Dan jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut dan jangan patah hati. Artinya kita harus percaya bahwa kemahakuasaan Allah dimanapun kita berada tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan yang ada. Tidak akan pernah dibatasi oleh jarak yang ada. Tetapi kuasa Allah itu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Allah sungguh luar biasa dalam hidup saya dan saudara, mengingatkan kepada kita, saudara-saudara. Dia mau hidup kita benar-benar sepadan dengan kebenaran firman Allah. Dia mau hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Karena Allah mau hidup kita ketika kita melangkah di tahun yang baru, membuka lembaran yang baru. Hidup kita juga baru, saudara-saudara. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita, saudara-saudara, Allah mengingatkan kepada kita di tahun yang baru. Biar kiranya hati yang baru dalam hidup kita, pemulihan terjadi dalam hidup kita, sehingga ketaatan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, untuk kita taat, mempraktekkan firman Allah, mendengar dan praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Biar itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan,
Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan sekali-kali dalam hidup kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang kita miliki. Andalkan Dia yang maha kuasa, yang memelihara hidup saya dan saudara, yang memegang hidup saya dan saudara, yang menopang hidup saya dan saudara. Belajarlah di awal tahun ini, kita bersama-sama belajar andalkan Tuhan di atas segala-galanya, karena firman Allah tadi kita sudah bacakan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita jangan takut, jangan patah hati, saudara-saudara. Semangat hidup kita di dalam Tuhan. Iman percaya kita tumbuh kuat, lebih kuat lagi, lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, saudara-saudara. Sehingga apapun yang kita hadapi, pergumulan, tantangan, persoalan kita hadapi, firman Allah berkata bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sama-sama di awal tahun ini mengingatkan, kita sama-sama mendoakan, mendorong satu dengan yang lain untuk kita melihat penyertaan Allah sempurna di dalam hidup kita di sepanjang tahun 2021. Saudara, saya percaya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan, kesehatan, nafas yang Tuhan boleh berikan pada hidup saya dan saudara sampai pada saat ini sungguh luar biasa besar, saudara-saudara. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan itu gratis dalam hidup kita. Semua gratis. Kita boleh bernafas, boleh kuat, boleh sehat. Itu gratis Tuhan boleh berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan oleh sebab itu, di awal tahun ini Allah mengingatkan kita, kita harus percaya kepada Dia yang memelihara hidup kita, saudara-saudara. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita, kehidupan kita yang lama di tahun 2020 yang barangkali ada yang kurang berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan, saudara-saudara. Kita mau hidup baru di tahun yang baru. Mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang memberkati satu dengan yang lain. Menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Allah mau dalam hidup kita. Ketika kita punya hati yang baru, saudara-saudara, tadi Yeskiel kita sudah bacakan tadi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita punya hati yang taat, mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Segala hati-hati yang keras, saudara-saudara, yang kadangkala menolak kebenaran firman Allah, kadangkala kita tidak mau mempraktekkan firman Allah dalam hidup kita, kita tinggalkan. Kita sudah melangkah di tahun yang baru, kita siap dengan hati yang baru, karena kita percaya ketika kita punya hati yang baru, Allah yang akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kita, saudara-saudara. Dia sendiri yang akan menyertai kita, dan Dia akan menjauhkan segala sesuatu yang merugikan saudara-saudara di dalam hidup kita. Tetapi segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan ajarkan untuk kita lakukan di hari-hari ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa firman Allah itu senantiasa membawa kita, menuntun saudara dan saya pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Firman Allah mau menuntun kita, saudara-saudara, untuk menikmati janji Allah, menikmati berkat Allah tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, sekalipun diperhadapkan dengan sakit penyakit, tetapi kalau Allah berjalan di tengah-tengah kita, kita akan bisa lewati semuanya itu. Karena
Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, karena Dia yang menyertai saya dan saudara. Sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan di atas segala-galanya, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Saat ini di tahun yang baru, di hari pertama, saudara-saudara, kita sudah mulaikan tahun ini, lembaran baru, dengan mau hidup baru, hati yang baru, untuk mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di atas kehidupan kita, keluarga kita, dimanapun saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam tahun yang baru ini juga, saudara-saudara, kita semua juga pasti rindu melihat janji-janji Allah akan tergenapi. Semua kita, tidak ada yang terkecuali, mau janji Allah tergenapi dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, status kita, saudara-saudara, sekolah kita, masa depan kita, saudara-saudara, semua pasti tergenapi, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita berdoa kepada Tuhan, biar jawaban-jawaban doa itu dipenuhi oleh Tuhan di tahun 2021. Karena barangkali ada yang belum kita mendapatkan jawaban doa di tahun 2020. Tetapi kita percaya ketika kita hidup baru, hati baru, melakukan kebenaran firman Allah, taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, biar kita minta kepada Tuhan segala doa kita yang masih tertunda di tahun 2020 akan terpenuhi, akan terjawab di tahun 2021, saudara-saudara. Begitupun juga, saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan segala masalah-masalah yang barangkali belum terselesaikan di tahun 2020, saudara-saudara. Kita berdoa masalah-masalah semua akan terselesai di tahun 2021, karena janji Allah bersama dengan Tuhan kita akan cakap dalam segala perkara, cakap untuk melakukan segala perkara. Dan ada banyak hal lagi, saudara-saudara, segala kerinduan kita, segala doa kita, saudara-saudara, belum terjawab di tahun-tahun yang lalu, tahun 2020. Tetapi kita percaya, saudara-saudara, ketika kita melakukan kebenaran firman Allah, saudara-saudara, ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah dalam hidup kita, bukan sekedar Allah akan pasti instan untuk menggenapi janjinya, menjawab setiap doa kita, tetapi kita harus mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Ayat hafalan kita, saudara-saudara, yang seringkali kita sudah bacakan dari anak sekolah minggu, tetapi kembali lagi, saudara-saudara, mengingatkan kita ketika kita mau tergenapi segala apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita, menjadi cita-cita kita yang belum terjawab, belum terselesaikan di tahun 2020, saudara-saudara, kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, semua kita sudah menghafal ayat ini dari ketika kita anak-anak sekolah minggu. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Jadi cari dahulu, saudara dan saya, kita ada di tahun ini, di tahun 2021, di hari pertama, lembaran pertama, kita mulai mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dan bukan hanya hari ini, tentu Allah mau di sepanjang tahun 2021, 365 hari. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, semuanya
Barangkali kita tidak mengetahui satu dengan yang lain apa yang menjadi kerinduan kita, doa kita, kebutuhan kita yang belum terjawab, yang belum tergenapi di tahun 2020. Tetapi kita tahu, pribadi kita tahu saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, cari dahulu segala kebenarannya, dan cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, saudara, ketika itu kita cari dahulu saudara-saudara, maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup saya dan saudara. Dan itu bukan perkataan saya, ini adalah firman Allah yang sudah diulang-ulangi lagi buat kita semua, buat saya, buat saudara, untuk kita mau melihat di tahun 2021 ada hari kemenangan, hari mujizat Allah akan ditambah-tambahkan bagi setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kita berdoa bersama-sama, biar minta Allah mampukan kita untuk kita mampu mencari kerajaan Allah dan mau melakukan segala kebenaran firman Allah dalam hidup pribadi kita, sehingga kita akan melihat mujizat Allah tergenapi, berkat Allah tergenapi, janji-janji Allah tergenapi yang belum terjawab di tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, di tahun 2020 kita percaya pasti akan tergenapi di tahun 2021, asalkan kita mencari di sini, cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yaitu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, ketika kita memberi waktu yang benar-benar waktu yang baik untuk Dia, merasakan hadirat Allah, merasakan urapan Allah, merasakan jamahan Allah, merasakan lawatan Allah, saudara-saudara. Sekalipun kita belum di sorga, tetapi kita merasakan ada kedamaian. Sepertinya kita ada di sorga, ada sukacita, ada ketenangan, sakit penyakit disembuhkan, segala sakit penyakit dilalukan dalam hidup kita, saudara-saudara, asalkan kita cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Tergenapi janji Allah buat saya dan saudara di tahun ini, mengingatkan bagi saya dan saudara, biar kita mencari Tuhan di atas segala-galanya, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan, saudara-saudara. Oleh sebab itu di awal tahun ini, saudara-saudara, ketika kita mau terbuka hati kita, mau mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya untuk kita terapkan di dalam hidup saya dan saudara, saudara dan saya tidak akan pernah takut meminta segala sesuatu di dalam hidup kita terjadi untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, percayalah, andalkan Dia yang menjadi sumber berkat dalam hidup saya dan saudara. Andalkan Dia yang menjadi segala sumber hidup kita, sumber kekuatan, kesehatan, sumber masa depan kita, saudara-saudara. Semuanya datangnya daripada Tuhan yang mau menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita sudah buka hati kita untuk mau menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Jadi hati yang lama, hidup yang lama kita sudah tinggalkan, sudah diganti dengan hati yang baru, hidup yang baru. Mau hidup bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Ada ayat lagi, saudara-saudara, di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan
terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara-saudara, luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Ketika kita mau bangkit di sini, firman Allah berkata di dalam Yesaya 1 dan 2 berkata, mengingatkan kita, saudara-saudara, dunia ini bukan semakin mudah, dunia ini bukan semakin gampang, saudara-saudara, tetapi firman Allah jauh-jauh sebelumnya sudah diingatkan, saudara-saudara. Kita harus bangkit di dalam Tuhan. Rohani kita, kepercayaan kita harus bangkit di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudara, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau hidup baru, ketika kita punya hati yang baru, mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, dengan demikian kita mau bangkit. Karena ketika kita bangkit, iman percaya kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, di sini dikatakan, terang Tuhan akan terbit atas hidup saya dan saudara. Kemuliaannya akan terbit dalam hidup saya dan saudara. Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Terang Tuhan akan menjadi bagian saya dan saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Perhatikan ayat 2, saudara-saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Saudara, kegelapan menutupi bumi. Saudara, benar, saudara-saudara, mulai tergenapi, menutupi bumi. Pergumulan, masalah pandemik, bukan masalah perorangan atau sebagian negara, tetapi ini yang mengalami seluruh bumi, saudara-saudara. Dan firman Allah sudah dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan itu berbicara satu penderitaan, saudara, satu kesukaran, saudara-saudara, satu kesulitan yang besar dan yang menutupi bumi. Dan saat-saat ini, saudara-saudara, sementara ada di depan kita, tetapi percayalah, ketika kita bangkit menjadi terang, kita akan dipermuliakan oleh Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan, kita akan dipagari oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan, karena kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, saudara-saudara, bagi saya dan saudara ketika kita mau bangkit menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Ada ayat-ayat lagi, saudara-saudara, tinggal cepat-cepat, saudara-saudara. Dalam ayat 14, anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus Allah Israel. Jadi saudara-saudara, ketika kita pada waktu-waktu yang lalu merasa tertindas, saudara-saudara, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, tetapi firman Allah, saudara-saudara, satu saat akan tergenapi. Mereka sendiri akan sujud, datang mencari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang mau hidup menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Ayat 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika kita mau bangkit bersama dengan Tuhan, ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah, segala sesuatu yang hilang dalam hidup kita di waktu-waktu yang lalu akan tergantikan yang lebih baik, akan diberikan oleh Tuhan yang lebih baik buat saya dan saudara. Dan itu waktunya Tuhan dan cara Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan dinyatakan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ayat 16, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusku yang maha kudus, Allah Yakub. Luar
biasa saudara-saudara. Luar biasa kita akan meminum susu-susu bangsa-bangsa. Artinya Tuhan akan siapkan berkat yang manis, yang luar biasa kita nikmati bersama dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan menyatakan ketika hidup kita benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mau bangkit, pertahankan kebenaran firman Allah. Kita tidak perlu takut. Dunia boleh bergoncang saudara-saudara. Dunia ini boleh mengalami pergumulan yang begitu berat. Tetapi kita tidak perlu takut. Tuhan berjalan di depan saya dan saudara. Mulai di awal tahun ini, mulai di lembaran yang pertama, hari pertama di tahun yang baru 2021, kita percaya Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Ayat terakhir saudara-saudara, ayat 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Luar biasa saudara-saudara. Segala sesuatu yang barangkali hilang saudara-saudara, yang barangkali hilang dalam hidup kita di waktu-waktu yang lalu, ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, Tuhan akan ganti janji firman Allah yang lebih baik saudara-saudara. Dan aku akan memberikan damai sejahtera. Bukan hanya yang lebih baik, Tuhan akan ganti berikan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan damai sejahtera saudara-saudara. Dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Jadi damai sejahtera Tuhan akan berikan, dan Dia akan melindungi kita dan mengatur hidup kita yang lebih baik lagi sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu kita percaya saudara-saudara, kita percaya Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk semua kita yang ada pada saat ini. Semua jemaat Tuhan, semua kekasih-kekasih yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, melalui Zoom. Saudara-saudara, kita percaya, jangan takut. Jangan khawatir saudara-saudara, ketika kita memberi waktu untuk Tuhan, ketika kita mengasihi Dia, ketika kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Barangkali ada yang hilang, barangkali kita merasa ada sesuatu yang rugi, Tuhan akan ganti yang lebih baik, yang lebih menyenangkan saudara-saudara. Sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada pada kesempatan ini sudah mendengarkan firman Allah. Dan kita yakin dan percaya ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah saudara-saudara, kita percaya Allah akan menyertai hidup saya dan saudara. Karena ada pujian lama yang berkata, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semua oleh Tuhan telah diatur sempurna menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, semua kita yang ada, percayalah dan yakinlah bahwa kemahakuasaan Allah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya dan saudara sampai pada saat ini, melewati tantangan, melewati pergumulan, melewati tetesan air mata di tahun 2020. Percayalah di sepanjang tahun 2021, mulai dari hari pertama awal tahun ini, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman, taat saudara-saudara, dan kita percaya ketika Allah yang memimpin jalan hidup kita, berjalan di depan kita, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Dia yang menjadi sumber berkat dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa
mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan, lebih masuk di dalam penyembahan, dan kita percaya Yesus lebih besar dari masalah hidup kita. Dan Yesus yang lebih besar yang akan menjawab semua persoalan hidup kita, kebutuhan hidup kita. Mulai dari awal tahun ini, nyanyikan pujian ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Oh, Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkan, Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Doa ucapan syukur untuk kebenaran firman Allah. Saya minta kesediaan Ibu Daisy Peledenga akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, ada mood stodisi. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. 41 ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami jemaat-Mu Tuhan. Amin Yesus. Boleh datang berkumpul walaupun Tuhan hanya melalui ibadah Zoom. Tapi Tuhan, kami ada kerinduan Tuhan. Amin. Di mana di awal tahun ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Kami memulaikan hidup kami Tuhan dengan memuliakan nama-Mu, dengan berkumpul dan mau mendengarkan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di dalam tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang Engkau sudah limpahkan buat kami semua yang ada jemaat GPDI Tuhan. Ini semua karena kasih sayang Tuhan. Amin, Sehingga Yesus, Tuhan. saat ini kami boleh ada dan kami boleh beribadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Haleluya. Terlebih kami juga tadi sudah dikuatkan dengan firman-Mu. Haleluya. Biarlah ya Tuhan, di awal tahun ini dengan firman yang sudah diberitakan tadi Amin, Tuhan, Yesus, Tuhan. boleh menjadikan kekuatan kami, kekuatan baru buat kami Amin, di Yesus. dalam menjalani kehidupan kami di tahun Haleluya, ini Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat Ibu Pendeta juga ya Tuhan yang sudah membawakan firman, yang
sudah menguatkan kami, Amin, Tuhan. jemaat-jemaat Tuhan melalui firman-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau mau pakai mereka terus Tuhan, Amin, untuk Yesus. melayani, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, Dan Yesus. biarlah ya Tuhan Kau berkati Amin. keluarga mereka Tuhan, dan kesehatan dan kekuatan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Terima Tuhan kasih, untuk Yesus. kesempatan ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan kembali Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami. Kami selalu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk menunjung kesaksian-kesaksian dan puji-pujian bagi jemaat Tuhan yang mengikuti Zoom pada kesempatan ini. Saya persilakan kepada Ibu Esther. Tuhan selalu memakai Ibu Gembala lebih heran untuk memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan berkati akan